Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, dalam semangat kebersamaan dan toleransi yang tinggi, momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah disambut penuh sukacita oleh umat muslim di seluruh penjuru negeri. Di Badung, Bali, sinergi antara personel Ditpol Airut Polda Bali bersama masyarakat dan pecalang menjadi simbol kerukunan antara umat beragama serta komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama rangkaian ibadah berlangsung. Malam takbiran menjadi momen syiar Islam yang dirayakan dengan penuh sukacita. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, personel Ditpol Airut Polda Bali Bribka Jono bersinergi dengan masyarakat dan pecalang mengawal jalannya takbiran keliling dengan rute yang telah disepakati di wilayah Badung, Bali. Suara takbir menggema di jalanan, sementara personel kepolisian dan pecalang melakukan pengamanan berjaga di setiap titik strategis untuk memastikan arus lalu lintas lancar dan suasana tetap kondusif. Pagi yang khusyuk menyambut ratusan jamaah masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Aparat Polri bersama pecalang hadir memberikan pengamanan, mengatur parkir hingga membantu lansia dan anak-anak agar ibadah berlangsung aman dan tertib. Usai sholat Idul Adha, kegiatan penyembelihan hewan kurban dimulai, dilakukan di sejumlah titik lokasi yang telah ditentukan. Demi menjamin ketertiban dan kelancaran proses distribusi daging kurban, personel kepolisian turut mendampingi panitia. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah disambut penuh sukacita di Badung, Bali. Sinergi antara personel Ditpol Airut Polda Bali bersama masyarakat dan pecalang menjadi simbol kerukunan antara umat beragama. Saat ini telah terhubung dengan personel Ditpol Airut Polda Bali, Bribka Jono. Selamat siang, Bribka Jono. Selamat siang, Bapak. Bapak ikut serta bersama warga takbir keliling di wilayah Badung, Bali. Dapat Bapak ceritakan sedikit, Pak? Baik, jadi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, kami mengadakan takbir keliling. Kebetulan saya selaku ketua umat Islam di perumahan, jadi kami mengadakan takbir keliling dan juga dibantu oleh pecalang dalam hal pengamanannya. Dan juga dari keumatan lain, keumatan Hindu, kemudian ketua suka duka perumahan juga ikut hadir dalam acara takbir keliling yang diadakan tadi malam. Pak, bagaimana antusias warga ikut takbiran keliling? Alhamdulillah cukup luar biasa antusiasnya. Jadi tidak hanya warga muslim yang ada di perumahan, jadi warga yang di luar perumahan juga ikut bergabung, dan bahkan dari keumatan Hindu itu ada juga yang ikut bergabung di acara takbir keliling. Mereka ikut bersama-sama kami berjalan mengikuti takbir keliling. Sangat luar biasa antusiasnya. Pecalang ikut serta menjaga Kaptipmas. Dapat jelaskan sedikit, Pak? Ya, di Bali ini kan terkenal dengan adat dan istiadatnya, di mana pecalang itu salah satu pengamanan dari adat. Jadi pecalang ini sangat membantu, terutama di perumahan kami, yang mana kalau di perumahan kami itu namanya Jagabaya. Pecalang itu membantu mengamankan jalannya takbir keliling dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, keagamaan, kegiatan yang lainnya, yang sosial juga berperan serta dalam membantu Polri terutama di dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pak, di tengah warga Bali yang mayoritas beragama Hindu, umat Muslim di Badung, Bali merasa tenang dan khusyuk dalam menjalankan ibadah. Dapat dijelaskan, Pak? Baik, di tempat kami ini adalah di Bali Selatan, di mana penduduknya ini cukup heterogen. Tidak hanya dari Bali, ada dari luar Bali, bahkan dari mancanegara juga. Tetapi kami sama warga Muslim bisa khusyuk dalam hal menjalankan ibadahnya, karena di sini senantiasa menjunjung nilai-nilai toleransi. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita saling menghargai dan menghormati dalam hal kegiatan ibadah, sekalipun itu jadi semua bisa menjaga.
Jadi kalau sesuai dengan dasar negara kita itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai toleransi sangat terjaga sekali. Pak, warga Badung, Bali juga membantu dalam pelaksanaan penyembelihan kurban. Iya betul. Jadi kami sebagai warga Muslim juga sangat terharu. Jadi saudara-saudara kami yang beragama Hindu dan yang lain ikut membantu. Bahkan ada yang maaf ya dari warga Hindu itu ikut berkurban. Jadi ada yang berkurban membeli kambing untuk dikurbankan. Dan alhamdulillah juga di tempat kami dari Bapak Wakil Bupati Badung juga ikut berkorban di tempat kami. Sangat luar biasa sekali. Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar selalu menjaga silaturahmi antar umat beragama. Baik, kita tentunya terutama yang ada di Bali ini dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, agama, ras dan budaya. Tetapi di Bali ini sangat mengajarkan bagaimana nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keharmonisan ini sampai terjaga. Masyarakat Bali yang sangat toleran sekali, sangat menghargai dengan siapapun, jangankan dari dalam bahkan dari luar pun sangat dihargai. Yang sudah terkenal dengan adat dan istiadatnya. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dimanapun kita berada harus senantiasa menjaga kerukunan beragama agar kehidupan kita bisa harmonis. Baik, terima kasih Bribka Jono, personel Ditpol Airut Polda Bali telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang Bapak dan salam presisi. Selamat siang, salam presisi. Kita akan ke Bojonegoro, Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana perayaan Idul Adha di sana. Kita telah terhubung dengan Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtibmas Polres Bojonegoro. Selamat siang Pak Muhajirin. Selamat siang Bapak. Bentar Mas, ada kendala ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, Yes. bagaimana Selamat kondisi? siang Mas. Ya baik Bapak. Bagaimana kondisi Kamtibmas di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur saat perayaan Hari Raya Idul Adha saat ini? Ya, Alhamdulillah mulai tadi malam kegiatan takbir yang dilaksanakan di masjid-masjid, di musola dan tidak ada takbir keliling dengan arak-arakan, berjalan dengan khidmat. Ya, sampai saat ini sampai pelaksanaan sholat id tadi dan proses penyembelihan hewan kurban aman, lancar, kondusif. Demikian, Mas. Bapak, terlihat Bapak bersama warga melakukan penyembelihan hewan kurban dan dilakukan secara bergotong royong. Dapat dijelaskan Pak? Ya, baik. Jadi di sini mungkin juga di mana-mana bahwa setiap perayaan Hari Raya Kurban kita bersama masyarakat saling bantu-membantu, gotong royong dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ya, jadi sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kan kita sudah melaksanakan rapat dengan masyarakat, kita bentuk panitia. Terus pada hari H pelaksanaan kita bersama-sama melaksanakan kegiatan penyembelihan dan alhamdulillah dilaksanakan secara gotong royong, guyup rukun sampai saat ini lancar dan masih proses pembungkusan daging hewan kurban itu nanti setelah Jumatan baru kita bagikan bersama-sama. Berapa hewan kurban yang disembelih untuk hari ini Pak? 1 hewan kurban. 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 1 he
Ya, jadi menurut data yang kami terima dari masing-masing musola masjid di sekitar lingkungan kami di Kelurahan Dok Kulon, rata-rata satu sapi dan 3 ekor kambing. Ada yang 2, ada yang 1 ekor, demikian. Bapak terlihat ikut langsung dalam menyembelih hewan kurban. Apa ada tips tertentu untuk dapat menyembelihnya, Pak? Ya, tentu sebelum kita berani untuk melaksanakan penyembelihan itu, kita sudah belajar dulu dengan yang berpengalaman. Ya, kita pastikan bagaimana hewan yang mau kita sembelih itu bisa sesegera mungkin. Bisa itu kita menggunakan pisau yang paling tajam. Ya, jadi dipastikan bahwa hewan itu sudah dalam posisi aman, tidak bergerak, dan kita penyembelihan itu dengan mudah dan mempercepat kematian hewan tersebut. Baik Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar selalu berbagi antar sesama. Ya, jadi terima kasih. Selama ini pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dari tahun ke tahun sudah berjalan lancar, dan masyarakat kita memang identik dengan saling bergotong royong, kita saling membantu. Ya, demikian makna dari kurban itu sendiri. Ya, kita sanggup atau berani berkorban. Ya, setiap harinya kita juga sanggup untuk berkorban untuk keluarga, untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, momen berkorban ini kita jadikan pengingat kita bahwa kita melaksanakan ibadah kurban ini dengan berbagai makna yang bisa kita tangkap, yaitu kepedulian terhadap sesama dan kita berani berkorban. Demikian. Baik, terima kasih Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Selanjutnya kita ke wilayah Gayo Lues Aceh. Khotbah sholat Idul Adha dilaksanakan oleh Aibda Julianto Pane, Kanit bin Polmas Polres Gayo Lues. Seperti apa perayaan Idul Adha di sana? Saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Julianto Pane. Selamat siang Pak Julianto. Selamat siang, Pak. Pak, bagaimana kondisi Kamtibmas di sana Pak selama perayaan Idul Adha 1446 Hijriah? Alhamdulillah untuk pelaksanaan Idul Adha dari sholat Id tadi dan penyembelihan kurban di Gayo Lues, khususnya di pesantren kita Ruhul Azam di Gunyak, Kampung Persiapan Sentang, dalam keadaan aman, damai, Bacanya tenang, khotbah atau khutbah? dan berlangsung Khutbah. dengan tiada kendala. Bapak berkhutbah di perayaan Idul Adha. Dapat dijelaskan sedikit, Pak? Ya, tadi kita menjadi khatib sekaligus menjadi imam dan khatib salat Idul Adha. Kita menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi contoh dan tauladan bagi kita dari pelaksanaan Idul Adha. Yang pertama, kita menyampaikan pentingnya takwa, di mana ketakwaan ini adalah bekal kita menghadapi sakaratul maut, juga gelapnya kubur dan panjangnya perjalanan di yaumil mahsyar. Dari bekal takwa ini kita belajar banyak hal di kehidupan nyata. Banyak sekali kita melihat orang-orang yang mampu berbicara di atas mimbar dengan lidah yang fasih berpidato, tapi tatkala sakaratul maut dia mengalami kesulitan. Maka untuk itu bekal takwa ini harus senantiasa tertanam bagi diri kita dalam kehidupan hari-hari kita, supaya ketika kita menghadapi sakaratul maut nanti dalam keadaan husnul khotimah dan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Adalah Allah memberikan nikmat yang banyak, rezeki kepada kita. Karena itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan sholat dan berkurban. Tetapi jamaah sekalian, Bapak, ini kadang-kadang pada kenyataannya banyak orang-orang yang kita lihat
secara simbolis, secara syariat, secara zahir, dia mampu memberikan kurban tetapi belum memberikan kurban di saat hari Idul Adha. Ini sungguh kerugian besar karena tidak ada sedekah yang paling baik daripada berkurban ini. Dan terkadang ini kan mental juga, ini yang kami sampaikan tadi dalam Idul Adha, dalam khutbah juga. Kita dari pelajaran memberikan kurban ini, Allah mengajarkan kita untuk berkhidmat. Berkhidmat kepada umat Muhammad, berkhidmat kepada hamba Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan berkhidmat ini menjadikan seseorang itu mudah dia berkurban. Bayangkan kalau Allah suruh hitung-hitung banyaknya rezeki, ini yang saya sampaikan tadi dalam khutbah, banyaknya rezeki Allah berikan, maka rasanya malu kalau tidak berkhutbah. Banyaknya orang yang kira-kira dalam hitungannya, kalau beli rokok aja sekarang dengan harga 15.000 aja per bungkus, mungkin yang paling murah, atau harga 45.000, 35.000, udah berapa juta duit untuk dalam 1 tahun. Maka ketika sampai di hari Idul Adha lalu tidak berkurban, maka ini hal yang sangat memalukan. Jadi penyampaian khutbah yang kedua yang penekanan utama bagi kami, mari berkurban. Dan ini juga pada kesempatan ini kami mengajak seluruh penonton Polri TV untuk bisa melaksanakan kurban karena masih ada besok, lusa, dan 3 hari ke depan untuk melaksanakan kurban. Yang ketiga, kita mentauladani tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dijadikan kurban yang paling dia cintai. Dia mendapat dukungan dari istri dan mendapat dukungan dari anaknya. Tentu jemaah keluarga kita, Bapak kan tentu keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala butuh suasana yang kompak, suasana yang bersama istri, suami, anak seperti keluarga Ibrahim alaihissalam. Tentu kita merindukan keluarga ini ada di tengah-tengah rumah kita. Mendukung semua mengarah kepada Allah. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan tadi di dalam khutbah, menyembelih itu hakikatnya adalah sifat-sifat haiwani yang ada dalam diri kita. Dengan gema takbir dari tadi malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, maka terkontrollah nafsu kita, terkendalilah nafsu kita, betul-betul Allah yang Maha Agung yang menjadikan tempat yang paling mulia, tidak ada keindahan kecuali kembali kepadanya, tidak ada kekuasaan kecuali kembali kepadanya. Jadi ketika terpotong nafsu kita, maka kita akan mudah untuk berkurban, mudah untuk berbagi, dan tidak ada kesombongan dari diri kita. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Demikian tadi khutbah yang kami sampaikan, Pak. Apa ini? Baik, terima kasih Aibda Julianto, Kanit Bin Polmas, Polres Gayo Lues Aceh, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.